tidak saatnya lagi membahas tentang diri kita sendiri. Kita organisasi besar, bagaimana kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Bukan hanya bagi warga ini, tapi semua warga bangsa kita, bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum bil hayyil qayyum la yamutu abada wa tafa'akum su'ati al-fi'ati la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat-sahabat Ansar Banser dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada sore kali ini kita ketemu kembali di acara ngaji online KAC Ketansar Kecamatan Kembang. Namun pada kesempatan sore hari ini kita khusus live dari kediaman sahabat Agus Wiharsono yang merupakan salah satu dewan penasihat dari pimpinan Abang. Pada kesempatan sore kali ini kita mengambil tema Sama Ansor, kita bangun optimisme masyarakat bangkit dari krisis. Dan pada sore kali ini juga bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional kemarin tanggal 20 Mei 2020. Dan sudah bersama kita di sini beliau tuan rumah yang juga merupakan Kepala Satuan Koordinasi Rayon Banser Kecamatan Kembang periode 2017-2019 dan sekarang menjabat sebagai salah satu dewan nasihat dari pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor. Beliau dapat Agus Wiharsono atau yang biasa kita panggil dengan dan Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, apa kabarnya? Selamat sore, alhamdulillah pada kesempatan kali ini dalam kondisi yang luar biasa. Lancar ya rasanya? Alhamdulillah lancar, tidak ada suatu dalam kondisi yang sangat mendukung. Belum pernah salah dalam membedakan adzan. Ada adzan zuhur, adzan maghrib nih. Kalau terlalu banyak tidur biasanya bingung itu. Asar dikiranya maghrib. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita mengambil tema bersama Ansor, kita bangun optimisme masyarakat bangkit dari krisis. Namun sebelum itu saya ingin bertanya kepada Dan Agus. Ini kan pernah jabat sebagai Kasat Korean dari 2011-2019 dan sampai sekarang pun masih aktif di Banseran. Sejak kapan ini Dan Agus ini mengenal Banser dan apa kira-kira yang memotivasi untuk di Banser, Ansor Banser? Oh, kalau pertanyaannya sejak kapan saya tahu tentang Banser, sebenarnya kalau tahu dari kecil pun saya tahu, saya paham apa namanya tentang Banser. Saya tahu meskipun belum tentu paham, karena alhamdulillah dari kecil saya juga dilahirkan dari keluarga hampir ulama dan saya tahu bahwa salah satu badan otonom atau organisasi pengadilan di tubuh NU itu adalah Ansor, dan sebenarnya ketertarikan di Banser itu sudah lama. Kalau saya cerita sedikit panjang sedikit mengenai kisah saya di organisasi NU agak sedikit unik. Karena sebenarnya setelah saya pulang dari kuliah, kemudian saya diajak oleh para ustadz yang ada di Bermolo untuk gabung di organisasi NU
saya masuk ke kepengurusan NU sebagai sekretaris. Tapi setelah saya dalam satu periode berjalan, saya merasakan bahwa NU dengan segala bahwa organisasi pengkaderan sangat perlu. Dan kebetulan pada saat itu di Ranting Dermolo untuk Banom Ansor belum aktif, dan saya bersama sahabat-sahabat muda NU kita punya optimisme kita harus menghidupkan NU di Dermolo untuk membangkitkan, untuk menggairahkan kegiatan-kegiatan PNU. Itu salah satu motivasi. Ya, motivasi saya itu. Kemudian pada kesempatan saya ikut kegiatan di PAC dan alhamdulillah nggak tahu alatnya apa, saya langsung pada saat itu diajak untuk bergabung di kepengurusan. Dan perlu sahabat-sahabat ketahui ini, dan Agus ini jenjang karirnya di kebanseran ini sangat pesat nih. Okay. Kalau berapa lama ikut di Pelajar langsung diangkat jadi Kasatpol Kembang. Setelah jadi Kasatpol Kembang diangkat jadi ke cabang gitu. Itu saya nggak tahu itu berkah atau musibah. Semoga aja menjadi berkah semuanya, baik untuk diri saya pribadi, itu merupakan kesempatan saya untuk belajar lebih banyak, dan juga untuk Ansor semoga saja dengan kepercayaan sahabat-sahabat untuk mengajak saya aktif di Ansor terutama di Banseran, baik itu di PAC maupun di cabang, saya bisa memberikan sumbangsih yang cukup untuk perkembangan Ansor yang ada di Kembang. Baik, sahabat-sahabat Ansor Banser dimanapun Anda berada, tema pada kali ini adalah Ansor atau optimisme masyarakat bangkit dari krisis. Pertanyaan awal yang ingin saya berikan kepada sahabat Agus ini, kenapa tema ini perlu sahabat angkat? Di dalam kondisi masyarakat, khususnya masyarakat ini saat ini, dan bertepatan dengan kegiatan atau peringatan Hari Kebangkitan Nasional, di sini peran kita itu sangat-sangat diperlukan di dalam kondisi masyarakat yang menghadapi begitu banyak masalah yang sangat kompleks, permasalahan yang sangat kompleks bagi kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, kemasyarakatan, dan sampai ke kegiatan keagamaan juga terdapat. Kalau sedikit saya mau menarik dari sisi sejarah, para pendiri bangsa kita berpesan pada kita semua bahwa jangan kamu bertanya apa yang diberikan bangsa dan negara kamu kepada kamu, tapi apa yang kamu dapat berikan kepada bangsa dan negara. Dari pertanyaan itu ini menjadi inspirasi. Setiap kondisi di dalam kondisi masyarakat bagaimanapun itu kita harus selalu siap untuk berperan aktif di sana. Kalau kita melihat ke sana bahwa berdirinya bangsa ini itu tidak lepas dari peran pemuda. Di tahun 1908 di sana para pemuda yang memiliki gairah, memiliki optimisme, yang memiliki sebuah negara, sebuah bangsa yang lepas dari cengkraman bangsa lain, di situ membentuk sebuah organisasi kepemudaan yang dinamakan Budi Utomo Bangsa, yang dimotori oleh seorang Dr. Wahidin Sudarsono beserta kawan-kawan mendirikan organisasi Budi Utomo. Kenapa dinamakan Budi Utomo? Budi itu adalah akhlak, utomo adalah luhur. Jadi dalam membangun sebuah bangsa itu harus didasari dengan akhlak yang luhur. Singkat cerita, setelah berdirinya organisasi kepemudaan Budi Utomo, di situ
muncullah organisasi-organisasi lain yang menggelorakan tentang kemerdekaan. Setelah itu 20 tahun kemudian lahirlah yang namanya Sumpah Pemuda. Kita istilahkan di berdirinya Budi Utomo yang sampai saat ini kita peringati setiap tahun sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Itu merupakan terbentuknya sebuah embrio suatu bangsa. Embrio adalah calon atau bakal kehidupan. Kemudian 20 tahun kemudian muncullah yang namanya gerakan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu merupakan janin. Janin itu adalah sebuah kehidupan yang masih tersimpan. Sehingga yang akhirnya pada tahun 1945, tepatnya tanggal 17 Agustus, lahirlah yang namanya bangsa Indonesia. Nah, di situ semua dari awal sampai akhir tidak lepas dari peran yang namanya pemuda. Bahkan pada saat lahirnya bangsa Indonesia, situlah peran para ulama di dalam membidani lahirnya sebuah bangsa besar yang namanya Indonesia itu sangat besar, termasuk dalamnya adalah ulama NU. Dari proses perjuangan pada saat itu kita kenal dengan ada istilah resolusi jihad, itu merupakan diinspirasi oleh Kiai NU pada masa itu, dan yang tampil di depan adalah para pemuda. Artinya tema ini perlu diangkat karena sejarah itu penting untuk membangkitkan terutama semangat para kaum muda pada saat ini. Sekarang gini, itu dari aspek sejarah. Sekarang suatu bangsa itu lahir itu pasti berasal dari suatu masalah, gitu kan. Muncul sebuah permasalahan, kemudian di situ ada inspirasi, kemudian ada optimisme yang tumbuh disertai dengan ikhtiar yang maksimal, perjuangan yang maksimal. Masyarakat baru atau bangsa yang baru. Nah, pada saat ini bangsa Indonesia juga menghadapi suatu permasalahan. Sebenarnya bukan cuma bangsa Indonesia, tapi secara global, bahwa pada saat ini kita menghadapi masalah yang namanya wabah penyakit COVID-19, gitu kan, atau yang kita kenal dengan corona, yang di situ bukan hanya menjangkiti aspek kesehatan, tapi semua aspek kehidupan masyarakat kita terpengaruh, gitu kan. Dari kesehatan, tadi sudah saya sampaikan, kemudian sosial kemasyarakatan, kemudian ekonomi, budaya, bahkan agama kita juga terpengaruh di situ. Nah, dengan banyaknya masalah yang dihadapi oleh masyarakat, masyarakat butuh motivasi untuk bangkit kembali. Dan motivasi bangkit itu adalah kita harus menumbuhkan yang namanya optimisme. Dengan sikap optimis, kesempatan kecil bisa menjadi sesuatu yang mungkin kita wujudkan. Tapi sebaliknya, dengan sikap yang pesimis, kesempatan yang terbuka lebar di depan mata akan sirna tanpa makna karena sifat yang optimis. Nah, dalam kondisi semacam itu, peran kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia, di mana NU adalah organisasi terbesar yang ada di Indonesia, baik buruknya bangsa Indonesia itu di tangan Nahdlatul Ulama, terutama kaum muda. Dan di situ kita butuh membangkitkan, menggugah sikap-sikap optimis bagi masyarakat. Ini berarti keberadaan kita sebagai ormas kepemudaan dalam Nahdlatul Ulama, Ansor ini dalam situasi seperti ini penting, ya kan? Pentingkah peran atau keberadaan suatu ormas, dalam hal ini Ansor dalam situasi seperti ini? Oke, kalau ditanyakan pentingkah peran Ansor bangsa kita, bangsa Indonesia pada saat ini, pada tengah-tengah permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, jawaban saya sangat penting. Kita merupakan
organisasi kemudahan yang cukup potensial untuk mengambil peran. Kita di dalam organisasi Ansor atau NU kita diajarkan oleh para kiai kita untuk berjuang dengan landasan ikhlas dan dengan landasan hanya untuk mencari ridho Allah. Di situ bahwa motivasi kita bagaimana kita beribadah dengan berbuat baik pada orang lain, dengan membangkitkan optimisme di tengah-tengah masyarakat dengan cara apapun yang kita bisa dalam semua aspek itu, baik itu dengan pesan kita atau dengan kita memberikan contoh pada masyarakat bahwa di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi masyarakat saat ini kita tetap eksis dengan berbagai macam tantangan yang itu. Terus untuk ini, ketika kita mencoba untuk membangun optimisme masyarakat bangkit dari krisis hari ini, artinya kita kan harus menjadi inspirator bagi lingkungan kita. Nah, untuk menjadi inspirator tersebut, hal apa yang harus dilakukan oleh kita atau Ansor menurut? Oke. Memang untuk mengajak masyarakat itu yang paling efektif adalah kita memberikan contoh, mengajak dan memberikan contoh, tidak menyuruh ada di belakang, tapi kalau kita memberikan contoh ada di depan. Oke. Dengan cara apa kita memberikan contoh adalah dengan cara aktivitas kita secara rutin di organisasi ini, dengan adanya berbagai macam masalah ini kita tetap eksis, tetap jalan dengan berbagai macam inovasi yang kita lakukan. Kemudian tetap kita harus menjaga protokol yang dianjurkan pemerintah atau yang ditetapkan pemerintah, protokol social distance, kemudian cuci tangan, jaga jarak. Nah, seperti pada kegiatan kali ini, meskipun di tengah-tengah merebaknya wabah virus corona yang semakin lama tidak kita amati data yang kita baca setiap hari itu, ternyata Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda penurunan, maka kita harus tetap jangan berhenti berjuang, jangan berhenti berorganisasi dengan cara-cara yang yang tidak melanggar protokol yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, sekarang ini kalau kita bandingkan di era zaman dulu, era perjuangan para pemuda pada saat itu dengan saat ini, seharusnya kita lebih bersyukur. Gitu kan. Kenapa? Dulu belum ada internet, dulu belum ada Android dan sebagainya. Saat ini kita bisa memanfaatkan itu secara maksimal. Seperti apa yang kita lakukan pada saat ini, kita dapat memberikan inspirasi pada sahabat-sahabat kita di tempat yang lain. Meskipun kita tidak dalam satu majelis, kita bisa memberikan manfaat itu dengan cara online seperti itu. Justru malah harapan saya selaku bagian dari Dewan Penasihat, saya ingin bahwa ini menjadi inspirasi di bidang-bidang yang lain di dalam tubuh Ansor. Kalau saat ini media ini lahir dari bidang Jalur Ansor itu kalau nggak salah ya Jalur Ansor, kemudian kita bergeser ke keorganisasian, dan saya harapkan nanti semua aktivitas kita live, kita berikan pada masyarakat biar masyarakat paham, tahu tentang apa yang kita. Artinya kegiatan kita terutama pada saat pandemi ini, yaitu membutuhkan gugus tugas COVID-19 itu, terus baru-baru ini ngaji online kali ini itu sudah berada di jalur yang benar. Sangat benar menurut saya dan juga saya yakin menurut masyarakat yang sangat benar. Artinya kita tetap menjaga jarak, tapi tidak mengurangi fungsi kita memberikan manfaat pada orang lain dengan cara online seperti ini.
Baik, momen kali ini kita kebetulan kemarin juga merayakan Hari Kebangkitan Nasional, tentunya 20 Mei. Nah, menurut sahabat, bagaimana seharusnya kita menyikapi sekaligus memaknai Hari Kebangkitan Nasional tersebut, dan nilai-nilai apa yang bisa kita ambil dari Hari Kebangkitan Nasional tersebut? Hari Kebangkitan Nasional itu kalau tadi dalam aspek kesadaran bahwa bangkitnya kesadaran atas kebangsaan, bangkitnya kesadaran atas nasionalisme, bahwa pada saat itu bangsa kita sudah ada bangsa tapi belum punya negara. Bangsa muncul bangkit atas kesadaran itu, kemudian dasar dengan optimisme yang kuat, sehingga itu bisa menjadi inspirasi bagi pemuda-pemuda yang lain untuk bangkit bersatu untuk merebut kemerdekaan. Nah, sekarang momen ini apa yang dapat kita ambil, nilai-nilai apa yang dapat kita ambil, di era saat ini, apalagi di masa-masa seperti ini. Ini juga permasalahan, meskipun konteksnya berbeda. Kalau dulu ada merebut kemerdekaan, kalau saat ini adalah bagaimana kita berjuang melawan makhluk halus, makhluk halus. Tak kasat mata. Iya. Sesuatu yang ada, tapi nggak, mata indera kita tidak dapat mengindra atau melihat, kecuali dengan media-media yang canggih gitu. Saat ini apapun yang disampaikan oleh pemerintah yang tidak lepas dari pertimbangan para ahli harus kita ikuti. Kita harus bangkit dengan segala cara, dengan tetap menjaga agar wabah ini tidak merebak di semua aspek kehidupan. Dakwah oke, kita bisa menggunakan media online. Ekonomi pun seperti itu. Saat ini para pengusaha sudah menyadari bahwa sistem online itu sangat penting. Kalau kemarin pada masa-masa normal mungkin itu menjadi alternatif gitu kan, alternatif kedua. Tapi saat ini saya rasa bahwa sistem online ini menjadi bisa menjadi alternatif utama gitu kan untuk kita berbisnis menghasilkan uang. Demikian juga dengan aspek-aspek yang lain, baik itu birokrasi pemerintahan pun sekarang sudah menggunakan sistem online. Cuman kaitannya dengan ibadah yang di situ jamaah itu ya, jamaah saat ini belum ada fikih yang membahas tentang jamaah online sholat berjamaah secara online. Itu nanti biar disampaikan oleh para sahabat-sahabat ustadz itu kaitannya dengan kondisi kita harus menjaga tetap tidak berkerumun, kemudian agar wabah ini tidak merebak, tapi tetap bisa mendapat pahala dari berjamaah gitu kan. Nanti setelah ini ada ustadz yang akan menyampaikan kaitan dengan fikih, karena ada ahlinya. Tidak bijak kalau saya sampaikan kaitan dengan fikih karena saya bukan ahlinya. Sedikit saya tambahi kaitan dengan makna kebangkitan nasional. Kadang-kadang kita selaku organisasi terbesar di Indonesia, bahkan di dunia katanya kita sering terlena dengan romantisme kisah masa lalu, bahwa lahirnya bangsa Indonesia tidak terlepas dari peran tokoh-tokoh dan sebagainya. Dan itu memang tidak dapat kita pungkiri dan tidak dapat kita nafikan. Saat ini kita masih besar secara organisasi. Tantangan kita adalah bagaimana kita memberikan peran yang besar bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara kita. Dengan berbagai macam tantangan yang dihadapi oleh masyarakat bangsa. Baik itu dalam aspek pendidikan, aspek birokrasi dan sebagainya. Itu kita harus mengambil peran di sana. Apapun keahlian kita, itu dapat kita berikan kepada masyarakat, kita sumbangkan kepada masyarakat agar bangsa ini bisa bangkit dan lebih dihargai lagi oleh bangsa dan masyarakatnya tetap tentunya
akan semakin sejahtera. Karena bangkitnya suatu negara tidak lain adalah bangkitnya pemuda yang ada di negara tersebut. Termasuk dalamnya adalah kita, gerakan bangsa. Baik, kembali lagi. Ketika kita sudah membangkitkan optimisme masyarakat, bangkit dari krisis, bagaimana kita mencoba untuk tetap memelihara optimisme itu tetap ada? Memang yang namanya konsistensi atau dalam bahasa agamanya itu adalah istiqomah, gitu kan. Itu adalah suatu tantangan yang besar, yang sangat-sangat berat. Tapi bagaimanapun itu adalah harus kita jaga. Optimisme, konsistensi harus terjaga. Tidak kita pungkiri bahwa yang namanya konsistensi ini tantangannya besar. Iman saja kadang-kadang bisa tambah, kadang-kadang bisa kurang, tergantung kondisi. Kondisi itu kita yang mengkondisikan, sahabat. Artinya apa? Kalau kita ingin selalu optimis, maka mari kita ciptakan lingkungan, komunitas yang dapat membangun optimisme kita. Kalau saya bisa kasih simpel, buatlah target-target yang mungkin dapat kita raih di dalam kita berikhtiar. Kemudian setelah kita meraih suatu target, kita tingkatkan. Jangan hanya berkutat kita terlalu senang, terlalu bangga dengan target yang kita ambil. Kita harus kita dapat harus membuat target. Kemudian kita sebagai seorang ansor, organisasi keagamaan, maka kita harus percaya bahwa ada Tuhan di balik semua. Kita harus yakin bahwa Allah itu adalah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Kalau kita berpikir positif tentang apa yang ditakdirkan bagi kita, maka takdir yang baik itulah yang akan kita dapat. Artinya apa? Tidak ada usaha dengan niat yang positif yang sia-sia. Pasti ada imbalannya. Meskipun kita tidak habis kita menukarkan amal kita dengan maghfirah. Artinya apa? Kita ikhlas. Kita yakin bahwa yang kita lakukan adalah suatu kebenaran. Di situ kita bisa memupuk sikap optimis. Tidak ada sesuatu yang sia-sia. Pasti akan niat baik akan menghasilkan sesuatu. Baik. Mungkin pertanyaan terakhir sekaligus closing karena kita sudah dibatasi oleh durasi. Kaitannya kapasitas sahabat sebagai mantan Kasat Varian Kembang periode 2019 dan sekarang menjabat sebagai Dewan Nasihat Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor, juga sekarang juga di salah satu posisi di Satuan Koordinator Cabang. Apa yang bisa dapat sampaikan kepada sahabat-sahabat Ansor Banser Kecamatan Kembang khususnya dan sahabat-sahabat Ansor Banser pada umumnya? Ya, sahabat-sahabat Ansor Banser yang saya tanyakan bahwa apapun yang kita lakukan adalah suatu, kita harus yakin bahwa itu adalah suatu kebaikan. Kita adalah generasi muda di usia kita yang seharusnya sangat produktif. Kita harus menjadi inspirasi masyarakat kita, inspirasi bangsa kita. Di dalam Ansor banyak sekali bidang-bidang yang dapat kita kembangkan di sana, dari bidang keagamaan sampai bidang ekonomi dan sebagainya. Silakan sahabat-sahabat itu dimaksimalkan. Bahkan dengan media yang sangat kompleks saat ini, kita harus memanfaatkan itu semaksimal mungkin. Bagaimana kegiatan kebansaran kita? Kita harus maksimalkan di sana. Pengkaderan kita bagaimana? Kemudian ekonomi kita bagaimana? Karena saat ini yang kita
perlu kita bangun selaku generasi muda ini. NU adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia kita harus kita tingkatkan. Mari kita sama-sama yang masih belajar, tingkatkan belajar sahabat-sahabat sekalian agar menjadi generasi muda yang bisa memberikan manfaat lebih bermanfaat. Bagi kita yang punya anak, bagaimana anak kita didik semaksimal mungkin. Karena dengan kita memberikan fasilitas pendidikan, kesempatan belajar yang banyak, maka kita dengan syarat tidak langsung akan membentuk sebuah generasi emas di masa yang akan datang. Kemudian di bidang ekonomi, sahabat-sahabat sekalian, tidak dipungkiri lagi bahwa usia kita, tuntutan terbesar kita adalah ekonomi. Dan kadang-kadang itu bisa menjadi halangan. Mari kita sama-sama kita bangkitkan ekonomi sahabat-sahabat sekalian, terutama ekonomi secara personal. Saya yakin kalau ekonomi personal sahabat-sahabat sekalian itu sehat, maka organisasi kita juga akan sehat. Nah, di situ kita bisa membangun organisasi yang benar-benar dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Pada saat ini sebenarnya idealnya bahwa NU ini sudah tidak saatnya lagi membahas tentang diri kita sendiri. Kita organisasi besar, bagaimana kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Bukan hanya bagi warga ini, tapi semua warga bangsa kita, bangsa Indonesia. Dari semua golongan kita harus berikan. Siapa di situ yang bisa menjadi inspirator adalah kita, pelaku generasi muda yang menjadi harapan bangsa kita, yang menjadi harapan para siswa. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Waktu baik, artinya bisa saya simpulkan di sini bahwasanya optimisme itu harus senantiasa kita pelihara, karena belajar pada pendahulu-pendahulu kita di Budi Utomo yang sudah melakukan usaha di zaman kolonial, yang kita bisa bayangkan pada saat itu situasinya seperti apa, sulitnya seperti apa, itu saja bisa bangkit dan membangkitkan semangat nasionalisme pemuda-pemuda di seluruh bangsa. Maka kita seharusnya bisa mencontoh para pendahulu-pendahulu kita seperti itu. Ya. Oke. Maksimalkan peran pada saat ini. Ya. Oke. Baik, sahabat-sahabat Ansor Banser dimanapun Anda berada, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Apabila sahabat-sahabat Ansor Banser melewatkan live streaming pada sore kali ini, maka sahabat-sahabat bisa di berbagai channel media sosial PAJ Ansor Kecamatan Kembang yang dimiliki, yaitu di fanpage Facebook di PAJ Ansor Kecamatan Kembang, di Instagram PAJ Ansor Kembang, serta di channel YouTube PAJ Ansor Kecamatan Kembang seperti yang tertera di bawah layar Anda. Dan jangan lewatkan setelah ini kita sambung dengan kajian kitab yang akan dibawakan atau narasumber nanti adalah sahabat Tajuddin yang akan dibantu oleh sahabat Muhammad Lutfi sebagai episode terakhir di bulan Ramadan kali ini. Akhirnya mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada sahabat Agus atas tempatnya, atas waktunya. Mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa tetap patuhi himbauan-himbauan pemerintah, tetap jaga kesehatan, hindari keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak, lebih baik di rumah saja. Wallahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.